Tuhan perintahkan berkat ke atasmu itu dikoleksinya di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Yes, I bless you, but now you cannot have the blessing yet. Loh, ya aku memberkatimu, tapi kamu tidak bisa dapat berkat ini dulu. Loh, gimana sih Tuhan kasih kok aku belum boleh dapat? Kok aku belum boleh mengambilnya? Belum. Ya, Tuhan itu seperti orang tua. Orang tua kan sudah simpankan mungkin harta warisan untuk anak. Bukan berarti anak itu masih SD sudah bisa cairkan. Dia harus sekolah dulu. Dia harus bisa tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, studi. Mungkin sudah disiapkan. Contohnya, jikalau ada usaha yang suatu hari akan diteruskan oleh mereka, udah kira-kira kelihatan blueprintnya. Tapi anak itu belum lagi kuliah, masih SMA. Tunggu dulu. Kamu bisa, ini milikmu, tapi belum punyamu. Kamu harus tunjukkan dulu lumbung dan usahamu. Seperti ditaruh Tuhan di trust fund. Disimpan sampai akhir balik tuh anak. Kita jangan marah kalau kita, mana berkatnya, mana katanya kau berkati aku. Lu kok jalanku masih susah harus bayar harga. Yang kedua, berkat yang terselubung di dalam usaha manusia. Jangan takut untuk kerja keras. Jangan takut untuk banting tulang, jangan takut untuk bayar harga, jangan takut untuk study hard. Ada berkat itu yang diperoleh instan, ada berkat yang diberikan Tuhan, dicairkan pelan-pelan seperti deposito begitu. Tapi itu sudah ada, utuhnya itu sudah ada dalam perbendaharaan Allah. Bukankah Efesus berkata gini di pasal pertama, segala berkat itu ada di alam rohani, di sorga bersama dengan Kristus, yang berkat untuk kita. Sudah ada. Nggak perlu ditambah, Yesus berkata sudah selesai. Every blessing you need, you will need in the future. Setiap berkat yang Anda rasa Anda perlukan, atau yang sungguh perlukan, atau hanya perasaan. Dan berkat-berkat yang kemudian hari Anda akan butuhkan, semua itu sudah ada dalam Kristus. In Christ, Allahku akan mencukupkan dalam kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu bukan berkat materi aja, segala sesuatu, semua yang akan membuat hidup kita penuh. Everything ada di situ. Broken English ya, English yang patah-patah, English yang salah. Kalau orang Indonesia bilang gitu, everything have. Orang Singapura ya, kalau dia pernah berkata everything have. Semua ada. Ya, semua sudah disimpan dalam hadirat Allah. Cuma nggak dicairkan. Sebab ada berkat yang memang diselubungkan dalam usahamu. Jadi Anda harus berusaha dulu. Dan kalau kita melangkah dengan iman baru kelihatan. Lihat itu 12 rasul. Mereka kan di atas perahu. Tapi sebelum mereka berusaha step out of the boat atau melangkah keluar dari perahunya. Padahal di depan itu badai topan. Badai topan itu. Dan itu semua lagi angin riuh. Angin ribut. Ombaknya nggak keruan. Server aja tenggelam. Pada waktu itu dari semua murid-muridnya, yang diberkati hanya yang berusaha. Siapa yang berusaha? Petrus yang melangkah keluar. Dia yang jalan di atas air. Percuma Tuhan berkata sama yang 11 yang lainnya, kamu akan jalan di atas air. Mereka berkata, amin Tuhan, amin, amin. Iman tanpa perbuatan, ya sami mawon, sama aja. Sama dengan mati iman itu. Kalau semua berkata amin, amin, tapi tidak berbuat sesuatu, ya nggak terjadi apa-apa. Hanya satu yang berkata amin, lalu dia mulai berusaha. Waktu dia mulai berusaha langkah pertama, jalan di atas air. Langkah kedua dia jalan. Tuhan itu menyertai usahanya. Menyertai langkahnya. Lalu buktinya pada waktu dia mulai goyah alias mulai bimbang dan ragu, tenggelam kan? Tapi dalam tenggelam pun ada rescue. Jesus was to the rescue. Yesus menolong dia, mengangkat dia sekalipun dengan teguran kasih. Di mana imanmu? Kenapa kecil sekali imanmu? Kenapa kamu ragu? Tapi mendingan kita belajar dari kesalahan daripada nggak belajar apa-apa, hanya beriman pada perkataan tapi tidak pernah ada lanjutan perbuatan. Saya mendingan jadi Petrus yang ditegur daripada 11 yang tidak berbuat apa-apa. Saya mending jadi Petrus yang belajar dari kesalahan, tenggelam tapi nggak pernah diizinkan Tuhan tergeletak karena dia menopang tangan saya, daripada 11 orang itu yang gigit jari dengan teori. I think it's time ya. Kita nggak bisa berkata, Tuhan selamatkan keluargaku, lalu kita nggak berbuat apa-apa. Meskipun nanti kalau kita berbuat sesuatu, kita injili, ajak ke gereja, kita doakan segalanya. Kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi sesuatu orang-orang diselamatkan, it's not because of your effort. Bukan karena usahamu. Karena usaha kita nggak bisa mencelikan mata rohani orang. Pasti itu. Saya sudah coba berkali-kali, kalau bukan Roh Kudus nggak mampu. Sampai ada terobosan
Jikalau ada mata rohani yang dicelikan, ya kan? Selaput itu jatuh dari mata mereka secara rohani maksudnya. Lalu mereka bisa melihat Kristus dan terang Injil itu, mereka diselamatkan, mereka bisa berubah sifatnya, padahal sifat dasar. Itu semua bukan karena kegigihan Anda ajak ke gereja, atau Anda taburkan firman, atau doa-doamu. Bukan, itu semua karena anugerah, by grace alone. Kasih karunia Allah. Tapi ternyata kasih karunia Allah itu nggak ompongan. Kasih karunia Tuhan itu ada yang diberikan instan, orang itu nggak layak menerimanya. Tapi ada jenis-jenis kasih karunia yang memang Tuhan simpan untuk orang yang berusaha. Paham maksud saya? Ada berkat yang diberikan cuma-cuma. Ada berkat yang diberikan dengan syarat. Tapi berkat yang diberikan dengan syarat ini nggak kalah hebatnya dengan cuma-cuma. Karena di sini Tuhan bermitra dengan kita. Ini partnership. Kalau berkat yang diberikan cuma-cuma itu sonship. Itu anak. Dikasih gitu aja. Bayi belum bisa apa-apa. Udah dikasih kamar yang bagus. Kasih semua yang terbaik yang papa mama sanggup belikan. Padahal dia belum bisa berjasa. Tapi saya nggak mau jadi bayi terus terhadap orang tua saya. Saya mau suatu hari jadi mitra mereka. Bisa saling percaya. Tak rasa berkatnya akan berbeda. Bayi akan dapat yang terbaik, tapi level bayi. Tapi kalau kita suatu hari partner kerja dengan orang tua kita, dan orang tua kita bangga, dan kita tanggung jawab, saya yakin kepercayaan akan diberikan kepada anak yang besar, bukan yang bayi. Kepercayaan bukan hanya kepercayaan, kunci perusahaan. Kalau sama bayi mana mungkin kasih kunci perusahaan. Dia pasti kasih fasilitas untuk memomongnya. Tapi kepada yang bertanggung jawab, yang berusaha, yang menunjukkan jeripaya, yang sungguh-sungguh, yang menunjukkan bahwa dirinya bisa jadi orang kepercayaan. Orang seperti Tuhan kasih kunci. Jadi mari kita pahami dulu bahwa berkat yang terselubung itu dalam usaha kita. Saya kok merasa ada di antara Anda yang keluarga saat itu yang sebentar lagi akan pergi jauh, berlayar kayak atau kemana, pokoknya jauh kerjanya dari keluarga. Dan memang bukan pilihan, kalau Anda bisa milih mungkin tidak pilih pekerjaan ini, tapi memang pekerjaan ini yang memilihmu. Dan Anda tidak punya banyak pilihan, Anda perlu menyambung kehidupan. Izinkan saya mengatakan ini bukan dari idealnya, saya berdoa supaya Anda suatu saat menemukan pekerjaan yang Anda nggak usah pisah-pisah dengan keluarga. Tapi saya merasa sekarang ini appropriate, di timing sekarang ini, waktu ini saya rasa ini rema. Go with God's blessing. Pergi dengan berkat Kristus. Jangan berzina, jangan jadi orang yang salah. Janganlah berdiri di jalan orang berdosa, jangan ikuti sedap-sedapan mereka. But go, kalau itu mencari nafkah. Tuhan akan menyertaimu, harimu akan terasa lebih singkat, baik dirimu yang meninggalkan keluarga atau keluarga yang harus ditinggalkan, karena Anda berlayar atau kemana. Kalau Anda pergi jauh situ, biar Tuhan memberkatimu, pulang membawa penghidupan lebih dari cukup, jarang sakit keluargamu, dan supaya nanti anak-anak Anda bertumbuh tidak kekurangan figur, tapi akan ada masa-masa yang hilang itu akan ditebus oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang ajaib. Saya percaya berkat nafkah yang Anda bawa pulang ke rumah itu nanti akan menjadi berkat seluruh keluargamu. Oh haleluya, go, pergi. Saya rasa seperti Roh Kudus mengatakan ini. Di tengah-tengah khotbah saya ada profesi, ada nubuatan. Go, pergi. Dalam nama Yesus, cepat kembali, sehat-sehat pulangnya. Haleluya. Ada juga yang mau operasi. Anda ragu, Pastor Philip kalau bisa doakan Tuhan supaya beritahu operasi atau enggak. Enggak apa-apa. Kalau memang itu adalah prosedur medis yang harus dilalui. Go with God's blessing. Nanti kalau ada mujizat ya, bukan karena Anda itu melawan arus medis, enggak. Saya itu percaya Tuhan itu pakai apalagi anak-anak Tuhan di dunia medis. Dokter-dokter, perawat-perawat, banyaknya tuh anak Tuhan. Mereka juga diberkati profesi mereka. Jadi kalau Anda memang harus telusuri lewat jalur prosedur yang alamiah, lakukan itu dengan iman. Nanti ya, imanmu itu bisa berubah demikian rupa. Iman yang sama ke Tuhan. Tiba-tiba di meja nanti, meja dokter terakhir sebelum cek sebelum operasi berapa minggu depan, dokter berkata, loh, mana ini? Dicari barangnya nggak ada, dicari penyakitnya nggak ada. Dia berkata, nggak perlu operasi, Tuhan luputkan dari meja operasi. Bukan karena Anda beriman pada mujizat, tapi Anda beriman pada Tuhan sang pemberi berkat. Operasi atau nggak operasi, sembuh dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk Anda hari ini. Tapi juga sebagian kan akan diluputkan Tuhan dari meja operasi sebagai kesaksian hidup bagi dirimu, keluarga,
dan juga bagi tenaga dokter yang sedang menangani Anda. Oh haleluya. Sebab berkat Tuhan juga terselubung ada di dalam usaha kita. Usaha manusia. Nggak semua mujizat itu instan, tapi berkat itu diberikan.